Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basiran wa nadhira wa da'iyan ila al haqq bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Wa ba'd. Sahabat muslim, sahabat Facebook dimanapun berada, pada sore hari ini kembali kita lanjutkan Quran kajian online Ramadan tahun 1441 Hijriah, dan tema yang kita ambil pada sore hari ini adalah gembira menghadapi ujian. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Dan sungguh kata Allah, kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta benda, kekurangan jiwa, kekurangan tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sahabat muslim, judul atau tema yang kita ambil pada kesempatan ini memang agak terasa aneh, karena apapun bentuk ujian selalu saja mendatangkan rasa khawatir, rasa was-was, bahkan tekanan yang sangat berat sekali. Seorang siswa misalnya, atau seorang mahasiswa yang akan menjalani ujian sekolah atau ujian di kampusnya, beberapa hari sebelum waktu pelaksanaan ujian telah melakukan berbagai macam persiapan untuk menghadapi ujian itu. Dan tidak jarang kaum muslimin, walaupun segala persiapan sudah dianggap cukup, akan tetapi tetap saja ada rasa was-was dan khawatir kalau dia tidak lulus melewati ujian itu. Hal tersebut sangatlah lumrah dan wajar sekali, sangat manusiawi tentunya. Tapi sebaliknya, pada ayat yang tadi kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala justru mendorong hambanya untuk memandang ujian sebagai sesuatu yang memberikan harapan. Memberikan harapan, yakni harapan kebaikan. Hal tersebut tadi kita sebutkan sebagai sesuatu yang lumrah. Dan sekarang bagaimana kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala melalui ayat itu mendorong hambanya untuk memandang ujian sebagai sesuatu yang dapat menghadirkan harapan akan kebaikan, atau menjadikan berbagai cobaan, kesulitan, kekurangan, kehilangan, bahkan kematian sebagai suatu tahapan untuk menyempurnakan energi keimanan seseorang, untuk membangkitkan kesadarannya bahwa kehidupan di dunia ini adalah
gudangnya masalah, sehingga tak ada satupun orang yang akan luput dari problema atau masalah itu. Maka sebagai seorang hamba Allah yang beriman, kita dilarang untuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara menjauhkan prasangka buruk tersebut, akan hadir kemudian energi positif yang akan mendorong kita untuk melihat sisi lain dari sebuah ujian. Ujian atau cobaan itu tak akan lagi dipandang sebagai beban yang menyengsarakan, tapi kemampuan seseorang menyikapi ujian dan cobaan secara baik akan membuatnya mampu menjadikan ujian tersebut sebagai kesempatan untuk mendulang kebaikan pula. Dalam ayat surah Al-Baqarah 155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf" yang tadi kita bacakan, bagi mereka yang mampu bersabar menjalani sebuah ujian, dikatakan bahwa mereka berhak untuk mendapatkan sebuah berita gembira, suatu kabar yang menggembirakan. Mereka yang dianggap layak untuk mendapat berita gembira tersebut hanyalah mereka yang mampu bersabar dalam menjalani ujian tersebut. Dan indikator kesabaran atau indikator seseorang yang disebut sabar dalam ayat itu adalah orang yang mengucapkan kalimat istirja ketika ditimpakan kepadanya ujian atau cobaan itu. Kalimat istirja sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dari sebuah hadis yang bersumber dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau pernah mendengar Nabi berkata, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarallahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna Allaha akhlafallahu lahu khairan minhu." Apabila ada seorang muslim yang mengalami musibah, lalu dari lisannya terlontar kalimat seperti yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya Allah, berikanlah pahala untuk musibahku. Dia mengucapkan pertama kali, "Sesungguhnya kami ini datang dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali pula kepadanya." Ya Allah, berikanlah pahala untuk musibahku ini dan gantikanlah untukku sesuatu dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Maka kata Nabi, Allah akan memberikan ganti untuknya dengan yang lebih baik lagi. Kalimat "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kepadanya semua akan kembali. Ya Allah, berikanlah pahala untuk musibahku ini dan gantikanlah untukku dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Sesungguhnya kalimat itu kaum muslimin menunjukkan energi positif dan sikap optimis dalam menghadapi sebuah ujian, di mana orang yang sedang disimpa musibah tidak larut di dalamnya, tapi dia segera menyadari untuk bersikap pasrah bahwa ketentuan Allah yang pasti akan menimpa, bahwa ada ketentuan Allah yang pasti akan menimpa setiap orang tanpa terkecuali. Dan pada saat yang sama dia juga berharap agar segera bisa bangkit untuk menjadi lebih baik setelah musibah atau ujian tersebut. Jadi ketika dia mengucapkan itu, lahir kesadaran bahwa kita ini sedang menjalani sunatullah, ketentuan yang tidak bisa tidak pasti akan dihadapi oleh setiap orang. Yang kedua, pada saat itu dia juga langsung membangun semangat
harapan untuk bangkit menjadi lebih baik setelah musibah atau ujian tersebut. Nah, satu hal yang tak diragukan lagi kebenarannya adalah bahwa setiap perintah, anjuran maupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti memiliki kandungan hikmah yang sangat mendalam sekali. Hal tersebut haruslah menjadi keyakinan setiap orang yang beriman, yaitu yakin bahwa setiap perintah dan larangan pasti ada hikmahnya, baik yang diketahui ataupun yang tidak diketahui. Termasuk perintah untuk memberikan kabar gembira kepada orang yang bersabar menghadapi ujian, itu juga mengandung hikmah. Dalam konteks kesabaran, ya, kesabaran dalam menghadapi ujian ini ada beberapa kandungan hikmah yang dapat kita petik. Dua di antaranya adalah, pertama, kaum muslimin, ujian itu merupakan tahapan untuk menguji kelayakan seseorang, untuk mengukur pantas atau tidaknya seseorang, apakah derajatnya bisa naik di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Parameternya adalah kesungguhan dalam berjuang dan kesabaran dalam menjalani cobaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Muhammad, surah Muhammad ayat yang ke-31. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum hatta ta'lamal mujahidin minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum." Dan sesungguhnya, kata Allah, kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik atau buruknya hal ihwal. Jadi di situ ditegaskan bahwa ujian untuk mengetahui kualitas kita, apakah kualitas kita baik atau tidak. Jika dianalogikan tadi dengan para mahasiswa atau pelajar yang sedang menuntut ilmu, maka ujian merupakan salah satu parameter untuk kenaikan kelas, untuk kenaikan tingkat, untuk lulus dari sebuah lembaga pendidikan. Artinya, ujian menjadi sarana untuk melihat kesiapan mereka, untuk mengetahui apakah mereka pantas untuk menerima materi pembelajaran berikutnya, untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ataukah mereka dipandang sudah cakap dan mampu untuk dilepas ke dunia usaha, ke dunia industri, atau ke ranah kehidupan yang lebih kompleks lagi. Maka bagi yang lulus ujian pada tahap ini, tentu mereka berkesempatan untuk meraih kesempatan yang lebih besar lagi. Sebaliknya, mereka yang gagal, dia akan terpuruk, stagnan, bahkan dia tertinggal jauh ke belakang oleh perputaran roda kehidupan. Kedua, ujian dan cobaan mengandung makna peringatan yang mengindikasikan si penerima peringatan telah melakukan suatu kekeliruan, dan peringatan tersebut tentunya ditujukan agar dia segera memperbaiki dirinya, memperbaiki kesalahannya, mengintrospeksi diri, dan segera berbenah untuk menjadi yang lebih baik lagi. Artinya, cobaan harus menjadi pemicu untuk memacu diri menjadi lebih baik lagi. Ada sebuah perusahaan sampai membuat kontrak dan membayar mahal para konsultan. Lalu konsultan itu ditugasi untuk mencari kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan yang terdapat pada perusahaannya. Setelah itu konsultan itu diwajibkan untuk memberikan masukan-masukan, memberikan solusi-solusi
untuk perbaikan bagi perusahaan mereka agar menjadi lebih baik lagi. Orang sampai membayar untuk mencari kelemahan dirinya. Kita diberikan oleh Allah ujian untuk menjadi sebuah teguran agar kita tahu bahwa kita punya kekeliruan. Menyadari bahwa ujian ternyata merupakan satu langkah, satu tahapan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, atau ujian merupakan kesempatan untuk berbenah menjadi lebih baik. Maka seyogyanya lah setiap orang menghadapi ujian sebagai sebuah kesempatan untuk meningkatkan kualitas personal dan kelompoknya. Karenanya adalah wajar setiap orang bergembira ketika dihadapkan pada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Makanya la tahzan wa la takhaf. Jangan sedih, jangan takut menghadapi ujian, apalagi sampai menjadi panik dan putus asa. Saatnya kita jalani ujian ini dan memandangnya sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan, kualitas keimanan, dan kualitas ketakwaan kita. Itu saja sahabat muslim dimanapun berada. Subhanaka Allahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.